Halo, kita jumpa lagi di Joko CC Learning Series. Kali ini kita akan membahas tentang perintah ping dan tracer. Ping adalah perintah yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengecekan dan troubleshooting konektivitas di layer 3. Ping termasuk kumpulan dari ICMP, Internet Control Messaging Protocol, yang fungsinya untuk mengecek di ujung sana apakah host yang kita cek itu aktif atau tidak. Jadi cara kerjanya perintah ping akan mengirimkan sebuah ICMP echo request kepada alamat IP tujuan dan akan menunggu balasan ICMP echo reply. Waktu yang berlalu sejak echo request dikirim hingga mendapatkan reply itu disebut sebagai round trip time atau RTT dan yang dapat dijadikan indikasi kondisi dan performa jaringan. Perintah dasarnya adalah ping spasi alamat IP atau alamat domain. Sebagai contoh di sini saya contoh ping ke server Google, ping spasi www.google.co.id, dan karena nama domain ini diarahkan ke server google.co.id akan mendapatkan IP 74.125.294 saat tulisan ini dibuat dan akan mendapatkan 4 kali reply di sini. Ini ada ping ke internet ya. Dan di Windows. Ya, ping statistiknya kemudian akan muncul di bawah, dikirim 4 kali, receive 4 kali, hilang 0%, 0% loss, dan rata-rata round trip time dalam milidetik adalah minimumnya 14 milisecond, maksimum 15, average di 14. Ya, berarti ini kualitas komunikasinya baik. Ping bisa kita gunakan lebih detail lagi, lebih mendalam lagi. Kalau pada Windows kita bisa gunakan perintah ping spasi slash tanda tanya, atau kalau kalian menggunakan Linux, kalian bisa menggunakan manual page di man spasi ping. Nah, ini contoh berikut lagi. Saya melakukan ping sebanyak 10 kali, karena pada Windows defaultnya hanya 4 kali. Dan ukuran yang dikirimkan, paket ping yang dikirimkan, ini 60 byte. Dari defaultnya 32 ya. Jadi di sini saya gunakan ping spasi min n 10 untuk menyatakan bahwa 10 kali iterasinya, min l 60 berarti dengan ukuran 60 ke www.google.co.id. Di sini nama domain ini kemudian diarahkan ke nama domain force safesearch.google.com dengan IP sekian dan dilakukan ping sebanyak 10 kali dan mendapatkan reply 10 kali. Statistiknya muncul di bagian bawah. Untuk lebih jelasnya dan contoh lain silakan simak video berikut. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan ping. Saya gunakan Windows di sini, ping slash tanda tanya untuk melihat parameter lengkapnya. Jadi ada beberapa option yang bisa kita tambahkan, kita gunakan. Saya tidak akan bahas satu persatu. Di sini beberapa yang akan saya contohkan adalah min T untuk ping terus menerus, lalu min N itu untuk menentukan berapa kali pengiriman, min L untuk menentukan ukuran kirimnya kita. Lalu di sini ada min F menyatakan down fragment. Artinya kalau di perjalanan ketemu sebuah media yang MTU-nya lebih kecil daripada ukuran buffer yang saya tentukan, maka ping tidak akan bisa lewat. Ya, ini untuk mengecek apakah dalam perjalanannya ada media dengan MTU yang kecil. Oke, saya langsung saja, saya coba ping standar dulu, ping ke www.google.co.id. Windows akan mengirimkan 4 kali by default. Di sini terlihat bahwa dikirimkan 32 byte ya, with 32 byte of data dan dibalas dari servernya si Google 32 byte juga. Lalu time-nya, round trip time-nya 13 milisecond dan time to live-nya 104. Ini dengan asumsi kita mengirimkan di angka 128, berarti 128 dikurang 104 kita mendapatkan sekitar 24 router ya di perjalanannya. Kemudian di sini statistiknya di bagian bawahnya. Oke, saya akan coba dengan min T, ping min T www.google.co.id. Bisa dilihat di sini nanti dia akan terus mengirim echo request terus menerus hingga kita menyatakan selesai. Ini adalah
jenis ping default di Linux. Jadi di Linux tanpa mint pun selalu akan dilakukan ping seperti ini terus-menerus. Kita bisa membatalkan dengan menekan di keyboard Ctrl C. Di sini misalnya sudah dikirim 23 kali, diterima 23 kali, tidak ada yang hilang ya, dengan rata-rata 13 milisecond. Saya akan mencoba lagi dengan ukuran yang lebih besar. Misalnya di sini saya menyatakan mengirim min N sebanyak 10 kali, dengan min L saya mengirimkan misalnya dengan ukuran 100 byte setiap paket pingnya ke google.co.id. Enter. Nah, di sini terlihat bahwa saya mengirimkan 100, tapi servernya Google itu dikonfigurasikan untuk membalas dengan maksimum hanya 68 byte. Ini konfigurasi dari sisi sana, yang tentunya untuk mengurangi beban dari server Google-nya. Karena kalau kita kirim besar, dia membalas besar juga, menghabiskan sumber daya komputasi di sana, sumber daya network di sana. Ya. Dan di sini ada statistiknya yang kurang lebih masih tetap 13 milisecond. Saya akan coba dengan website yang lain, misalnya yang pasti ada di pesisir barat Amerika, misalnya www.nasa.gov. Nah, di sini kelihatan time to live 55, asumsi pengiriman adalah di 64, berarti ketemu sekitar 9 router ya. Nah, ini average masih 13 milisecond. Oke. Nah, bisa juga saya menyatakan hanya dengan, di sini saya aktifkan kembali, saya menyatakan bahwa saya menyatakan nilai si TTL-nya, misalnya hanya dua router yang boleh. Nah, ini berarti tidak akan nyampe. Jadi saya ulangi perintahnya, ping min N 10, ukuran tidak perlu saya nyatakan ya. Saya langsung saja di sini min I, misalnya hanya dua router ke google.co.id. Maka errornya akan menjadi seperti ini. TTL expired in transit. Artinya nggak nyampe nih ke ujung sana, karena kamu hanya memberikan bolehnya 2 router saja. Gitu. Nah, memang ada banyak lagi yang bisa didalami dari perintah ping ini. Ya, di sini hanya untuk mencontohkan secara umum saja. Selanjutnya kita bahas tracer. Tracer adalah tool untuk melakukan proses pelacakan jalur yang dilalui menuju target. Perintah ini menggunakan ICMP echo request yang secara iteratif mulai dari time to live 1, artinya jarak routernya adalah 1, hingga time to live 30 pada Windows ya. Jadi untuk informasi time to live sendiri ada pembahasan di materi yang terpisah terkait dengan karakteristik dari protokol IP. Nah, kembalian dari perintah ini adalah nama atau alamat IP router yang dilalui antara host yang melakukan tracer dengan host target. Tapi tidak selalu setiap router mau menjawab. Saya ulangi, tidak selalu setiap router mau menjawab. Perintah dasarnya adalah tracer spasi alamat IP atau alamat domain. Di sini misalnya saya melakukan tracer dari komputer saya ke budiluhur.ac.id dengan perintah tracer spasi budiluhur.ac.id. Di sini dengan maksimum 30 hop dapat IP-nya sekian, kemudian di sini terjawab, oh ternyata melalui IP sekian, routernya IP sekian, IP sekian, IP sekian, hingga akhirnya dijawab oleh si server Budiluhur AC ID. Nah, kita bisa nanti mengganti nama domain dengan alamat IP sesuai kebutuhan. Secara mendalam, kalian bisa gunakan tracer lebih banyak lagi. Gunakan perintah tracer spasi / tanda tanya di Windows untuk memunculkan parameter yang diizinkan, atau man trace route pada Linux. Karena di Linux tracer ini perintahnya adalah trace route ya. Nah, contoh berikut di sebelah kanan adalah saya melakukan tracer ke kompas.com yang tidak melakukan resolve nama IP menjadi nama domain. Jadi min d di sini. Tracer min d spasi www.kompas.com, ini IP-nya, lalu ketahuan ini IP-IP yang dilewati dalam perjalanan misalnya menuju ke kompas.com. Informasi IP yang kalian lihat muncul mungkin akan berbeda. Demikian penjelasannya, mari kita lihat dengan contoh tracer. Jadi tracer ini untuk mengecek berapa banyak router yang dilalui antara
titik ini, titik si pengirim hingga si router tujuan. Misalnya saya ketik di sini tracer spasi www.kompas.com. Jadi kita tracing ke Kompas dengan IP sekian, lalu didapatkan informasi di sini muncul router-router di perjalanannya. Karena saya menggunakan jaringan budi luhur, jadi di sini ada beberapa informasi alamat IP yang saya sembunyikan, yang menunjukkan bahwa melalui router-router ini loh dalam perjalanannya sampai ke titik akhirnya. Tolong diperhatikan, tidak setiap router akan mau membalas. Tidak ada aturan spesifik juga yang menyatakan bahwa router harus dan wajib menjawab pertanyaan dalam tanda kutip perseorangan ya, atau per host di sini yang menanyakan, kamu siapa gitu. Jadi bisa saja kalau dia tidak mau menjawab, ada kemungkinan munculnya menjadi request timeout di sisinya kita. Oke, baik, baru selesai. Jadi di sini terlihat perjalanannya melewati 14 router baru kemudian sampai di targetnya. Demikian contoh penggunaan tracer. Demikian penjelasan tentang ping dan tracer, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan saksikan juga video-video penjelasan lain terkait jaringan komputer. Saya Joko CC, undur diri. Bye-bye.